Sampai ada ya jenderal kalau nggak salah di BNPT itu dituduh intoleran katanya. Itu kan karena ngundang kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait pertemuan antara Bang Heri Pras dan Ustadz Zainal Abidin. Jadi Bang Heri Pras ini ya menemui Ustadz Zainal Abidin dan beliau menanyakan tentang terkait masalah ilmu-ilmu agama. Jadi di sini yang akan kita bahas ya teman-teman tentang terkait masalah dakwah, yaitu dakwah salafi. Yang dimana dakwah salafi ini dituduh yaitu intoleran dan dituduh sebagai yaitu anti budaya. Nah teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak video lengkapnya dari Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafidhullah Ta'ala. Oke, mari kita simak videonya. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang konsekuensinya nanti kita itu pasti amar ma'ruf menjelaskan yang baik, nahi mungkar pasti menjelaskan yang buruk. Ya karena tradisi budaya itu tidak semuanya baik kan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah kita sekarang ini di kanan kiri kita banyak tradisi yang orang awam sendiri aja itu nggak suka kan gitu. Contoh sekarang tradisi mandi bareng sebelum Ramadan itu kan laki perempuan itu kan di mana itu? Ya ada banyak itu padusan itu acara padusan. Terus kemudian ada yang nyambung ayam, ada yang nyambung kerbau, bahkan ada satu daerah yang sebelum kawin harus bisa membuktikan bisa nyuri perempuan tersebut. Kalau udah maka bisa lolos. Ini kan budaya di dalam Islam. Makanya sini saya katakan gini, kita tidak anti budaya, kita tidak anti tradisi, tapi meluruskan. Kenapa? Kalau semua tradisi budaya ini dinisbatkan kepada Islam, ini diislamkan ini nggak muat ini truk Islam ini. Ajarannya Islam aja sendiri itu nggak diamalkan kok. Ditambahi tradisi Sumatera, tradisi Kalimantan, tradisi Jawa, tradisi Lombok, Sulawesi. Wow, masya Allah, meledak ini. Nanti akhirnya yang jadi korban ajaran aslinya. Itu. Jadi, nah ternyata setelah ini maaf Mas Heri Pras, saya ketika S3 saya itu kan judulnya kaitannya dengan pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai wasatiyah. Di situ saya mencoba untuk mencari biang permasalahan kenapa seorang itu bisa dituduh intoleran. Ternyata masalahnya itu 4. Yang menggulirkan itu yang menjadi sumber adalah ormas tertentu. Ini bukan kemauan negara. Apalagi kalau kita anti RKRI, Masya Allah. Kita setiap kesempatan, keadaan, baik itu ada masalah demo, apa masalah kaitannya dengan ini, kita selalu ajak kepada jamaah kita untuk as-sam'u wa ta'ah. Wa in abdan habasyian, meskipun seorang pemimpin itu budak Habasyi artinya nggak benar, nggak prosedural, nggak konstitusional, karena aslinya kan al-imatu min Quraisy, imam pemimpin itu dari Quraisy. Tapi faktanya abdan habasyian, tapi Rasulullah tetap itu surah apa? As-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, ya. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, meskipun memukul punggung, mengambil hartamu, itu di dalam hadis Muslim. Gitu. Cuman di sini ada sentimen dari salah satu ormas yang ingin mendiskreditkan kita karena ditembak teroris nggak kena, anti NKRI nggak kena, terus radikal juga nggak kena, intoleran. Apa itu? 1, mengatakan kepada non-muslim kafir. Tuh. Nah saya di situ akhirnya gimana kalau ini kita turutin? Al-Quran itu menyebutkan kafir lebih dari 400 kali. Terus gimana kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, kita lompatin. Qul ya ayyuhal, terus a'budu gitu. Enggak mungkin. Semua ayat-ayat kita bahkan katakan musyrik kafir itu adalah kalimat barokah yang dihadirkan oleh Al-Quran untuk memberi status paling adil. Ya daripada kita julukin pun brengsek lo, ini lo, apa lo, babi lo. Nah lebih parah lagi, kalimat paling barokah, paling adil, paling beradab memberikan kepada orang non-muslim apa? Kafir. Nah teman-teman ya, jadi kebanyakan orang-orang non-muslim ini apabila dikatakan kafir, mereka ini malah nggak mau ya teman-teman ya.
Padahal ya perkataan kafir ini kata Ustadz Dr. Zainal Abidin ini adalah perkataan yang tidak menghina ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kenapa mereka ini sensitif dengan perkataan kafir? Sedangkan ya orang non-muslim ini, orang kafir ini ya yang menjuluki kita ini adalah yaitu domba-domba yang tersesat. Ya ini kan malah lebih parah ya teman-teman ya, domba-domba yang tersesat. Nah, lagi pula ya teman-teman ya, kenapa ya ormas tertentu itu ya, ormas yang suka menghantam yaitu dakwah salafi ini ya dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh lagi intoleran, dituduh lagi yaitu anti budaya, anti tradisi. Tapi nggak mempan ya teman-teman ya. Kenyataannya ya teman-teman, dakwah salafi ini tidak pernah yaitu menyerang pemimpin ya ataupun menjelek-jelekan pemerintah. Nah, maka dari itu mereka ini akan mencari celah yaitu untuk menjatuhkan dakwah salaf ini ya. Oke, mari kita lanjutkan. Itu kan gitu. Toh dulu sebelum turunnya Islam, nama kafir ini juga digulirkan oleh orang-orang jahiliyah. Untuk siapa? Para petani. Petani itu namanya kafir dulu. Nah, artinya di sini kalimat barokah kan gitu. Musyrik. Nah, yang kedua, ini yang jadi masalah juga, mengatakan Islam yang paling agama yang paling benar itu cuma Islam, yang lainnya sesat. Yang lainnya salah. Itu intoleran. Terus kemudian yang ketiga, bersikap eksklusif kepada kelompok lain, suka menyalah-nyalahkan kelompok lain, ngaku paling benar. Ini. Nah, yang keempat, ini yang paling mengena di kita, yaitu gampang membid'ahkan kelompok lain. Closingnya ya Wahabi. Nah, itu udah repot. Mau apa? Penggiringan. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu kita sudah nggak nemu bahan lagi. Ini. Makanya di sini aspek-aspek toleran itu kata AI, toleransi agama itu menghargai, menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Toleransi budaya, menghargai dan menghormati perbedaan budaya dan tradisi. Toleransi politik, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan politik. Toleransi sosial, menghargai dan menghormati perbedaan sosial dan ekonomi. Jadi jangan kita itu gampang menembak orang toleran dan akhirnya ternyata dirinya sendiri yang nggak toleran. Ada kajian yang mereka nggak setuju, langsung bubarkan. Ada ini langsung diprotes, langsung dituduh Wahabi, nggak pakai tabayun. Bahkan saya merasa betul-betul tersentak, hati ini nyesek. Sampai ada ya jenderal kalau nggak salah di BNPT itu dituduh intoleran katanya. Itu kan karena ngundang kita, subhanallah. Nggak mungkin lah ada seorang jenderal sampai berbintang itu tidak punya loyalitas ke negara. NKRI bagaimana doktrinnya dulu di akademik ya kan, akmilnya, terus doktrin-doktrin tiap hari, sabta marganya, nggak mungkin. Tapi itulah mereka tidak akan berhenti, tidak akan selesai sampai mereka itu memuaskan sentimennya gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pertemuan ya bincang santai Ustadz Zainal Abidin dengan Bang Heri Pras. Dan semestinya banyak sekali ya teman-teman ya yang kita bisa dapati ilmu dari Ustadz Dr. Zainal Abidin tentang terkait masalah yaitu perbincangan yaitu masalah akidah, masalah yaitu salafi ini dituduh sebagai anti budaya, intoleran dan lain-lain. Apalagi ya salafi ini yang paling terakhir itu dituduh sebagai Wahabi. Nah, jadi senjatanya mereka itu kalau nggak Wahabi ya itu intoleran ya teman-teman. Nah, yang saya anehnya ya teman-teman ya, mereka ini yang menuduh salafi ini intoleran ya. Kenyataannya mereka itu sendiri ketika ya mengadakan dakwah sunnah ya, ketika mengadakan pengajian di sebuah masjid yang waktu itu kemarin Ustadz Dr. Syafiq Basalamah, Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, nyatanya mereka itu membubarkan secara paksa. Padahal ya teman-teman ya, kalau mereka ini ya ingin menampakkan bahwasanya dakwah mereka ini diterima oleh masyarakat, ya silahkan. Kenyataannya ya teman-teman ya, dakwah salafi ini banyak diterima di masyarakat. Cuman ya teman-teman, ada oknum yang memprovokasi, yaitu ketika ada ustadz yang mau ngisi pengajian di situ. Ustadznya diundang untuk isi pengajian, tapi ada suatu ormas yang memprovokasi bahwasanya ini adalah ajaran Wahabi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Tapi aslinya dakwah salafi ini diterima di masyarakat.
Ya isinya apa teman-teman ya? Isinya itu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajiannya itu enggak ya, isinya itu enggak joget-jogetan, sholawatan sambil jogetan ya, enggak ketawa-ketawa. Semestinya ya orang awam yang ingin belajar yaitu di manhaj salaf, pasti ketika pertama kali ya enak teman-teman ya. Banyak yang berkomentar itu ya ketika ngaji di manhaj salaf ya, di kajian Ustadz Salafi. Itu ketika mendengarkan ya, mereka itu rata-rata bilang enak kajiannya penuh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Berbeda ya kelompok sebelah ini yang dimana mereka itu kalau mengadakan pengajian ya teman-teman bisa tahu sendiri lah, yaitu isinya nyanyi-nyanyi, joget-joget, sholawatan, ketawa-ketawa, goda perempuan dan lain-lain. Ya kita bisa bedakan ya teman-teman ya, mana dakwah yang mengajak umat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kita bisa lihat ya teman-teman. Nah maka dari itu saya akui ya teman-teman, kedatangan Bang Heri Pras menemui Ustadz Dr. Zainal Abidin ini ya ketika mengisahkan yaitu bahwasanya dulunya Bang Heri Pras ini adalah suka melakukan yaitu ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bang Heri Pras ini hijrah ke manhaj salaf dan meninggalkan yaitu khurafat-khurafat, klenik-klenik, kebid'ahan dan lain-lain. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.